Oke, standby dulu ya Bang. Ini menanya dengan Bang Noel. Oke Bang Noel, dari tadi kan kami yang ngasih masukan. Oke, coba Bang Noel kasih pertanyaan kepada kami. Mungkin ganjil di pikiran Abang sehingga Abang belum menemukan Islam itu agama yang benar. Oke, silakan Bang Noel. Iya, saya mendengarkan aja dulu Bang. Coba yang lain dulu. Bang Kacau tuh yang masuk. Silakan Bang Pangeran sama Bang Kacau. Ini yang tajam apa yang nggak tajam nih? Halo, selamat malam, selamat sore Bang Kacau. Ya, selamat sore. Kami kan yakin Al-Quran kami adalah firman Tuhan. Kalau Abang yakin nggak kalau Bible itu firman Tuhan? Bible itu kita mengikuti teladan Yesus saja lah. Oke, tapi jadi yakin ya itu firman Tuhan ya Bang? Dari itu kan Yesus kan diutus dari surga. Enggak lah, Langsung Bang. tapi dia Yesus kan dari Bunda Maria Bang. Siapa pula bilang dari surga? iyalah, Tapi Bang dia- Pangeran benar Bang dia Pangeran. dalam Dia benar rahim enggak Bang manusia. Pangeran. Bang Pangeran dia benar Bang Pangeran. Dia kan diutus katanya. Ah Bang Pangeran ini. Oh iya betul. Halo Bang Kacau. Memang aku ngomong agak gelepotan ya. Memang udah kayak gini. Kami dalam Al-Quran ya Bang dapat membuktikan kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang mampu kami buktikan. Contoh seperti di surat Al-Furqan Bang, itu dikatakan kalau kalau air laut tidak menyatu antara asin dan tawar Bang. Di situ ada ayatnya Bang. Dan terbukti Bang. Dan zaman dulu juga Nabi Muhammad berkata kepada manusia bahwasanya di dasar laut Bang ada api Bang. Nggak mungkin Nabi Muhammad pernah nyelam ke laut ya Bang, nggak mungkin ya. Yang ketiga dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya ada suatu gunung yang berwarna-warni ya. Nabi Muhammad pun belum pernah kemana-mana Bang. Dan ternyata betul Bang apa yang dikatakan Nabi Muhammad, termasuk langit-langit galaksi yang berputar pada porosnya Bang. Oke Bang Kacau, coba tunjukkan di mana kitab Bible isinya yang terbukti saat ini Bang. Waktu dulu tidak terbukti tetapi saat ini terbukti Bang. Silakan Bang Kacau. Di Bible itu memang tidak ada terbukti lah, tapi cuma apa yang telah disampaikan Yesus tuh ada separuh daripada itu yang Terbukti terbukti saat melalui ini Bang. macam peperangan ke apa. Sebab dia ini Yesus ini dia tidak mengatakan yang ada di dunia ini. Tapi Macam Nabi Baginda tuh dia mengatakan ada air laut bersambung dengan air yang tawar. Tapi Yesus ini membawa cerita dari surga bagaimana untuk kehidupan untuk kekal. sudah terbukti saat ini Bang. Jadi ini walaupun tak terbukti tapi kan dia akan datang kedua kali. Jadi dia meninggalkan pesan. Dia cakap siapa yang mengikuti aku akan kusediakan tempat di Bapakku, banyak tempat di Bapakku dia cakap. Udah terbukti saat ini Bang. Jadi ya kita mengikuti dia. Iya, tetapi udah yang terbukti yang sebelum dia meninggal tuh memang terbukti lah akan bangkit pada hari ketiga, kan terbukti kan dia bukan sendiri ketiga. anak manusia akan disiksa. Udah dibangkitkan dia hari ketiga Bang. Ya sudah, Kapan Bang? kan ada tertulis itu dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Pada hari ketiga Bang, bukan ketiga kalinya Bang. Bukan pada hari ketiga. Mungkin dia disalib hari Jumat dan dia bangkit pada hari Ahad. Ya untuk itu kan abang kan nggak tahu tuh Bang, itu kan masih cita-cita dongeng Bang. Yang saat ini Bang, itu kan kita juga nggak tahu apakah betul ataukah enggak gitu, karena kan kita sama-sama nggak lihat. Jadi kita mengimani sebab dia sudah tertulis di kitab. Abang sekolah itu mengimani atau mempelajari Bang, atau gunakan akal sekolah? Mengurang dan menambah, jadi bahaya.
Begitu juga Al-Quran kan, kita tak boleh kurang nanti boleh tambah. Jadi apa yang sudah tertulis di situ. Jadi kita bab di sini banyaklah tertulis yang dia mengutus malaikat, mengutus para nabi. Ada juga di Al-Quran tertulis begitu. Iya, tapi saya tidak bawa itu bang. Saya ingin membawakan tentang fakta bang. Kalau itu kan mengutus kan masih kita nggak tahu bang, apakah betul diutus ataukah enggak gitu loh. Kita nggak tahu. Ini kita cerita fakta bang. Apakah seperti Al-Quran tadi bang, saya contohkan itu memang fakta bang. Zaman dulu tuh tidak pernah Nabi Muhammad itu menyelam ke laut. Tetapi Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad kesampaikan kepada kami bahwasanya di dasar laut itu ada api bang. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah dia dulu itu nyelam ke laut. Tetapi pada saat ini ternyata terbukti bang, gitu loh. Kalau masih cerita dulu Tuhan kami pernah jadi manusia, dulu Tuhan kami pernah bangkitkan orang mati, itu masih dongeng bang. Karena kita pun nggak tahu kisah itu. Kita nggak ada pada zaman dulu. Ngapa kita harus percaya yang sesuatu yang kita nggak tahu? Kita harus mencari mana yang terbukti saat ini. Perkataan itu yang terbukti saat ini. Jangan kita hanya percaya zaman dulu. Oh, dulu pangeran pernah hidupkan orang mati. Tetapi buktinya nggak ada. Kita nggak ada di situ. Kita harus cari saat ini, yang terbukti saat ini apa, gitu. Seperti kata Bible dikatakan yang bersambung ini di Quran tertulis ke di hadis. Saya cerita Al-Quran bang, bukan hadis. Ya di mana, di surah mana tuh yang Al-Furqan ayat 53 bang. Al-Furqan ayat 53. lagi yang ada api di dalam air tuh? Ada di laut di bawah api. Apa bangsa ayatnya bang? Tentang laut di bawah api, di bawah dasar laut ada api tuh. Bangsan? Al-Furqan. Furqan. Ya betul. Disapa dulu si Guntur, Pandi. Ya, Bang Guntur, selamat sore. Ya, selamat sore. Kristen ya Bang? Ya, Kristen, 100% Kristen. Siap. Lanjut. Ya, ini saya tertarik dengan ini, Bang Ayah ini. Dengan pembahasan tadi dengan saudara saya kacau ini. Kenapa bang? Gini Bang, mungkin saya sedikit koreksi itu. Alkitab itu dipandang dengan cara Alkitab itu sendiri Bang. Nggak bisa diterjemahkan oleh kitab lain. Karena Alkitab itu dipandang dari sudut Alkitab itu sendiri. Ya. Udah bang? Iya. Udah. Terus mungkin lagi abang saya di bawah ini Bang Kacau ini mungkin lebih banyak lagi baca referensinya itu. Iya kan. Udah bang. Yang tertulis di situ kita boleh tambah. Kurang. Kita minta maaf dulu. Ini apa Bang Ayah? Itu yang tadi yang abang jelaskan di Al-Quran itu di surat Al-Furqan itu. Iya terus? Ya. Jadi saya mungkin tambahkan sedikit saudara saya di bawah ini bahwa Alkitab itu tidak bisa dipandang oleh kitab lain. Harus Alkitab itu sendiri yang menjawabnya. Jadi saya tidak menganggap pandang bang. Ya. Bang, tadi saya tidak mengatakan pandangan kami tidak. Tetapi saya ingin membuktikan kalau kalian katakan itu adalah kitab suci, kitab Allah, ya. Maka tunjukkan ayatnya yang terjadi saat ini supaya yakin, oh ya betul itu kitab Tuhan. Kalau cuma cerita dongeng bang, zaman-zaman dulu bang, kita nggak ada. Kita zaman dulu nggak ada saat ini. Gitu loh. Seperti Bible mengatakan di langit-langit ada tiang bang, ya. Sampai saat ini, detik ini tidak ada langit-langit ada tiang bang. Seharusnya abang gunakan akal. Gini, Alkitab itu tidak bisa dipandang dari akal bang. Beda.
Cara mempelajari Kenapa? Alkitab itu beda, Bang. Kenapa abang Beda. tidak gunakan akal? Gak bisa. Kenapa kitab kami Karena bisa itu abang buat gini. gunakan akal? Gini, itu hanya kesimpulan abang aja itu. Sebentar Bang Guntur, Ya. Bang Guntur izin dulu sedikit aja ya Bang Guntur. Amsal 3 nomor 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasar pengertian sendiri. Itu Ya, yang pertama. tahu Yang saya, kedua, Bang. Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, serta dengan segenap akalmu. Pakai otakmu katanya Bibel. Akal Bibel budimu. bilang pakai otak. Ya. Jangan bilang tidak pakai otak Bang. Silakan Bang. Ayo. Pakai otak beda, bukan begitu. Beda itu. Tadi kata abang nggak usah gunakan akal, imani saja. Rupanya ada ayatnya bang. Itu logikamu. Alkitab tidak bisa dipandang seperti itu. Ah, yang bisa seperti Belajar apa? Alkitab berapa lama? Saya Yang tanya bisa- Anda dulu. Saya tantang Anda. Ah, Tahun Anda belajar Alkitab berapa lama? tahunan. Gini loh. Alkitab itu kita bacanya itu runut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nggak bisa dicomot-comot di tengah-tengahnya. Ya. Yang seperti tadi abang bilang di langit ada tiang-tiang, itu peribahasa. Ya. Itu Jadi peribahasa. kalau menurut Jadi Bang jangan Guntur ditarik. bagaimana itu Bang? Jangan ditarik. Ya sebentar Bang, Jangan kita ditarik, harus dibikin jadi kesimpulan. harus jadi orang gila untuk memahami Bibel begitu. Kita harus jadi tidak Enggak, waras. bukan begitu. Gimana, Bukan gimana, begitu, Bang. Bukan begitu. Ya. Jadi terkesannya gini. Tadi saya kasihan saudara saya di bawah ini. Makanya kalau di room-room diskusi begini, kita harus diskusi yang ilmiah, ya. Kita harus berdiskusi yang ilmiah. Jadi narasi yang kita bangun itu harus sesuai, gitu loh. Karena kita juga belajar Alkitab, ya. Kami juga sekolah Alkitab. Jadi kami punya cara pandang Alkitab itu tersendiri, ya. Nggak bisa dibentur-benturkan, nggak bisa. Karena itu cara pandang kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain, kan gitu. makanya kami datang itu untuk membuka akal Anda bang. Gitu loh. Abang jangan terdoktrin untuk mempercayai saja, mengimani saja, tetapi harus gunakan akal. Karena di kitab kan abang juga dikatakan gunakan akal. Tetapi Sekarang abang saya- tidak mau gunakan Saya akal. tantang kamu, apa kuasamu untuk itu? Apa? Kuasa apa? Apa kuasamu untuk membuktikan kamu harus percaya dan tidak? Ya makanya dari itu kami buktikan. Apa Makanya kami kuasamu? kalau ngomong itu kami buktikan dulu. Setelah kami buktikan baru kami bertanya. Gitu loh. Kalau abang bertanya dulu tetapi tidak bisa membuktikan. Yang membuktikan itulah ada iman pribadi kami, Bang. Jadi Ya. gini bang, sedangkan di kitab abang Itu cara pandang saja, kami dari Alkitab. Nggak bisa iya, kau tafsir-tafsirnya pakai menurut akalmu. Nggak tidak, tidak, saya tidak menggunakan tafsir. Yang saya tanya, di mana ayat Bible yang terjadi saat ini? Itu pertanyaan saya. Saya tidak gunakan tafsir tadi. Tunjukkan satu ayat yang terbukti saat ini. Itu yang saya tanyakan. bisa. Itu ribuan jumlahnya ayat. Tunjukkan satu saja. Tunjukkan. Ini yang saya sering ikuti beberapa room itu. Biasanya begitu, dia nyerangnya gitu. Tahu saya Nyerang- itu arahnya kemana, Nyerang apa bang? ya. Jadi Bang kasihan ini Guntur, saudara. Bang Guntur. Kalau bicara itu, aduh, jangan muter-muter toh. Sekarang gini aja lah, saya mau tanya dulu. Kamu sudah belajar Bible sudah berapa lama? Saya 3 tahun, Bang. 3 tahun. Sekarang Saya S1 saya dari- tanya, sebagaimana rumus saya. Sekarang saya tanya. Ini, sekarang saya tanya. Lukas itu murid siapa? Murid Yesus. Di mana Yesus menyebutkan nama Lukas ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya? Jawab. Gimana? Di mana dan ayat berapa ketika Yesus bersama-sama dengan murid dia menyebut nama Lukas? Jabir. Yesus menyebutkan Lukas. Yuk. Aduh, lupa bang. Aduh, lupa aku bang. Lupa.
Tunggu bang, tunggu lupa Bentar, aku Bang, bang. bentar. Saya 3 tahun udah belajar tapi membaca tapi nggak bisa, nggak tahu bang. Di mana bang? Tahu kamu nyerangnya kemana? Kamu tuh hanya Sekarang saya ngomong ayat tanya, saja. Saya kamu tanya. sudah belajar, kamu sudah membaca Biblos atau Alkitab selama 3 tahun. Sekarang saya tanya, Lukas itu murid Yesus atau bukan? Ya, murid Yesus. Di mana ketika Yesus menyebut nama Lukas, ketika Yesus bersama-sama dengan murid? Ada bang, saya lupa ayatnya itu. Aduh lupa. Ada, ada, Bang. Aduh lupa. Bentar. Kan itu rumusnya. Itu loh bang apa? Bang Guntur. Pangeran harus tahu rumusnya. Saya jawabnya harus pakai ini. Ya, pakai akal yang tidak masuk akal. Oke, silakan. Harus Ya, pakai asumsi bang, gitu loh bang. Harus pakai asumsi Itu asumsi jawabnya. Anda. Hah? Itu asumsi Anda. Oke, di mana jawabannya? Ayo, saya tanya. Alkitab itu Saya tunggu nggak? Saya bisa tunggu kau ini. Saya tunggu. jawab. Kamu mute dulu. Saya tunggu kamu lagi mencari. Ayo, cari. Di mana datanya? Nggak apa-apa. Saya tunggu sampai 2 detik sebelum hari kiamat. Oke. Bentar ya. Jangan malu-maluin bang. Aku baru sehari baca Biblos bang. Jangan malu-maluin lah bang. Ah. Biarkan dia cari dulu, Bang. Saya juga baru baca Bible ini. Saya belum pernah dapat itu dari Keluaran sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Temukan. Ini bang Pangeran pun dia udah belajar 3 tahun kok ditanya. Ah bang Pangeran ini. Sekarang saya tanya, Bang Hasan. Sekarang saya tanya. Si kacau tuh tahu itu. Kacau. Oh, kacau. 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 Ya. Ya, murid yang keberapa kacau? Dia ini termasuk dalam 70 golongan lah, sebab dia ini pengikut Paulus. Ah itu. Ini baru bisa dibilang baru sehari baca Biblos, nggak 3 tahun. Ah nggak perlu 3 tahun ya bang Kacau ya. Nah pertanyaannya, Paulus murid Yesus apa enggak bang Kacau? Mengikut yang situ tertulis di Kisah Para Rasul 1:9 ayat ini dia dikatakan putusan terakhir. Tapi Putusan terakhir setelah Yesus bangkit dari kematian, setelah Yesus. Oh iya berarti Bapak situ ada jawab nggak, dapat nggak jawabannya bang Guntur? Paulus ini dia pergi. Enggak, tunggu dulu bang apa? Nanti bang Kacau. Ini Pak Guntur dulu Guntur. Ada jawabannya nggak bang Guntur? Punya ininya. Bang Guntur. Iya, sebentar. Sinyal saya kurang bagus dari Papua ini. Oh, kurang bagus. Nanti saya kirimkan via JNT Tower ya. Ya, kita sinyalnya gangguan, Bang. Iya, saya kirimkan tower nanti. Saya kirimkan nanti tower via JNT. Nggak apa-apa ya? Jelas kok. Bang Guntur bicara aja jelas kok. Kalau memang putus-putus, kami akan kasih tahu putus-putus. Jelas kok. Dari tadi jelas kok. Ya silakan Bang Guntur, nggak apa-apa. Ini Bang Hasan memang nadanya aja kayak gitu. Sebenarnya orangnya baik kok. Sebaik apa? Sebaik Yudas. Ya silakan Bang Guntur. Ya iyalah, Yudas kan baik. Padahal dia murid Yesus loh. Nah, silakan Bang Guntur. Bang Guntur, kalau dijeda nggak akan terdengar suaranya. Ngomong aja nggak apa-apa. Bang Guntur, kalau untuk apa mempermudah supaya lebih yakin, mode pesawat nanti tiba-tiba hilang, itu dia.
nandakan supaya hilang itu dia. Bang Guntur, Bang Guntur. Mbak Nora, noise ya Mbak Nora ya? Sama siapa? Suara saya noise. Enggak, enggak. Enggak. Bang Guntur, ini mic-nya ketelan atau kayak mana Bang Guntur? Janganlah kayak gitu. Sebenarnya dari Bang Guntur punya statement tadi saya tertariknya, kan hilang kan, betul kan? Kan? Itu. Kan? Udah diculik dia sama Roh Kudus. Kan? Udah diculik dia sama Roh Kudus. Astagfirullahaladzim. Cemana tuh Bang Kacau? Hah? Mungkin dia tak baca Injil kan. Masalahnya Bang Kacau, dia 3 tahun loh. 3 tahun. Dan, 3 tahun loh Bang Kacau gini. Ada Bang saya Bang baca. Kacau 3 tahun. Nih Bang Kacau, Bang Guntur tadi sudah menyampaikan 3 tahun dia baca Bible. Kalau Bang Kacau udah berapa tahun? Saya main comot-comot saja. Oh, cuma. tapi saya banyak masuk rom-rom dan mana-mana ayat-ayat firman Al-Quran ke atau Injil saya tulis. Itu pun jadi pengalaman juga. Enggak gini tadi Bang Kacau. Nah, saya mau tanya dulu. Sejak kapan Yesus Paulus itu bisa dinyatakan utusan dari Yesus? Di situ itu saya tak berapa pasti lah, cuma saya ada satu terbaca yang dia tulis Kisah Para Rasul itu yang 9 ayat 1 sampai 19. Di situ dikatakan dia tengah mengajar pengikut Yesus ini untuk menangkap dengan pengikutnya lah, tak tahu lah pengikut berapa pengikut Paulus, mungkin 5 ke 4 orang, enggak tidak tahu lah. Oke. Sebab- Sekarang gini Bang Kacau gini. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5, siapakah engkau Tuhan? Saya nggak menanyakan, tiba-tiba Paulus langsung tahu, oh ini Tuhan ini. Saya nggak menanyakan itu, nanti kacau lagi, nanti makin kacau. Tetapi saya bertanya lebih kacau lagi. Nah, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, pertanyaannya, di ayat berapa Paulus pernah menganiaya Yesus? Ini mungkin sebelum itu dia menganiaya umat pengikut dia. Jadi Oh, Yesus di mengatakan, sini di sini tertulis pengikut atau Yesus yang dianiaya? itu mungkin Yesus cakap dia menganiaya umat dia, itu pengikut dia serupa menganiaya dirinya sendiri. Iya, di sini tertulis yang dianiaya pengikut atau Yesusnya. Jadi lebih kurang juga lah. Pengikut Enggak gini. pengikut Gini, dia oke. kira Sekarang saya tanya gini. dalamnya Yesus. Jika Yesus dengan pengikutnya disamakan dengan Yesus, sekarang ini saya tanya sebagaimana rumus saya. Sekarang saya tanya. Nah, sekarang saya tanya, kamu pengikut Yesus tidak? Ya, Hah? ya pengikut umat. Kamu Yesus bukan? Bukanlah. Bukan. Berarti pengikut bukanlah Yesus, Yesus bukanlah pengikut. Nah, itu udah ditembak tuh. Katanya. Bagaimana tuh? Sekarang gini, kita samakan. Kamu pengikut Yesus atau bukan? Ya, pengikut. Pengikut. Apakah kamu Yesus? Bukan. Bukan. Berarti pengikut bukanlah Yesus, Yesus bukanlah pengikut. Sepakat? Nah, tembak. Kita ada satu. Memang bukan begitu, tapi mungkin kiasan dia begitu. Oh, kiasan. Ditembak lagi. Nah. Kan pada masa itu Disapa dulu Bang Hasan.
dia mau mengajak pengikut Yesus itu pergi. Disabar dulu. Jadi Yesus mengatakan, kenapa kau menghina aku? Berarti murid-murid dia itu dia sudah anggap diri ini. Begitu mungkin. Iya. Jika pengikut bisa disamakan dengan Yesus, sekarang saya tanya, kamu bisa disamakan dengan Yesus tidak? Tidaklah, sebab Yesus dia kan sudah Tidak. bangkit. Tidak. Apakah pengikut Yesus pada saat bersama-sama dengan Yesus, apakah dia bisa disamakan dengan Yesus? Apa yang telah dipesankan dia sebelum dia naik ke surga. Nah, apa katanya? Jadi disitulah dia yang di Injil tuh bang. Apa disitulah di Injil itu apa? Ya, berbuat baik. Berbuat baik apa, Bang? Jangan buat dosa, jangan membunuh, jangan berzina. Astagfirullahaladzim, yang ditanya Bang, saya bertanya, apakah pengikut Yesus itu bisa disamakan dengan Yesus? Kalau saya cakap bisa, Hah? Apa, Bang? Kacau. Sesuai namanya kacau. itu saya bilang. Kenapa Astagfirullahaladzim. Yesus mengatakan kenapa kau menganiaya aku? Karena dia Paulus ini mengajar pengikutnya untuk menangkap, untuk membunuh dia. Jadi Yesus pun berjumpa dengan dia di alam. Arung do Pak Pendeta di son. Sapai jolo Bang Hasan. Itu sajalah yang Dondo. Iya, adalah disapalah dulu. setelah Pak Pendeta, Paulus berjumpa I love dengan Yesus Tuhan melalui suara Yesus. melalui Selamat cahaya. sore. Kan dia buta 3 hari kak. Lepas Tuhan Ananias pergi menyembuhkan dia. Nora suruh pakai baju dulu itu Pak Pendeta itu Lepas pakai itu baju dia dulu. akan mulai penginjilan untuk berdakwah untuk Yesus. Benar-benar terbukti nama abang ya, kacau. Kacau juga penyampaian abang. Oke, Bang. Silakan Pangeran, silakan. Bang Hasan, tadi macam mana Abang Kacau? Udah dapat, dia aku mandi tadi, nggak dengar tadi. Cuman Abang Kacau udah dapat ayatnya Abang Kacau. Sudah. Apa ayatnya Bang? Ada semua tuh. Memanglah terbukti, tapi Nabi Baginda tuh mungkin dia lain, Yesus ini lain sama cara dia. Terbukti saat ini Bang. Yesus dia tak ada mengatakan yang ada itu ini, cuma dia mengatakan cerita keselamatan dan tentang surga. Oh, Abang udah lihat surga sekarang? Itu kita kan percayalah apa yang Anda beritahu, ikut. Ya, tadi bukan Bang Kacau tadi nih. Siapa tadi? Yang tadi siapa tadi? Udah turun dia. Oh, udah turun. Betul. Oh, Bang Kacau Iya. ini nggak tahu. Siapa dulu di sampingmu itu? Dari tadi Iya, udah Bang tekan Alapiu, itu. Bang Alapiu. Udah Bang Kacau, aku udah nggak mau ulang nanya sama Bang. Oke, Bang Kacau, Bang Sebentar Alapiu. ya Bang Kacau ya. Apa dulu standby. Ini Bapak Pendeta kita. I love. Mute-nya Pak Pendeta. Jangan masukkan. Pendeta, dibuka mute-nya Pak Pendeta. Aduh, gimana nih Pak Pendeta nih? Dia mungkin nggak tahu cara buka mute ya. Nggak tahu juga nih. Ini baru masuk TikTok kayaknya nih pendeta nih. Itu saya sudah kirim undangan untuk buka. Itu silakan. Silakan ngomong Pak Pendeta. Tembak saya. Dia mau nembak kita, Bang. Dia mau nembak kita. Hah. Saya turun dulu lah, nanti saya masuk. Saya ditembak. Aduh sakit. Ya Bunda, terima Bang kasih Kacau ya. sini semua aja Bang dalam- Kacau, nggak apa-apa Bang Kacau, sini aja Bang Kacau. Nanti saya mau pergi kerja, saya sip malam. Masih malam. Nah, nanti saya terima kasih ya. Kalau ada perkataan yang Follow ya. minta maaf Follow ya. Bang Kacau. Follow akun-akun Oke. saya Bang Kacau ya. Saya follow juga ya Bang Kacau ya. Oh, malah ini ya, Bang Pendi ya.
Ya, Bang Fandi Ahmad. Oh, Pandai. Bang, yang tadi Bang Hasan tadi kok kabur dia? Kabur karena nggak bisa jawab, apakah memang kabur karena memang sesat? Nah itulah Bang Pangeran. Tadi kan dia udah dibilangnya gini, 3 tahun dia baca Bible katanya. Heeh. Jadi kutanya di mana Yesus menyampaikan mengatakan nama Lukas ketika bersama-sama dengan murid. Ada katanya. Waduh, ini saya tanya di mana? Saya suruh baca dulu, dapat nanti naik lagi bilang. Tak dapat, cabut dia. Mode pesawat. Mode pesawat. Ini kenapa lagi pendeta? Pak Dia? Pendeta. Pak Pendeta. Tembak, mulai tembaknya kita. Ini kayaknya Pak Pendeta ini apa kayaknya pabrik mainan buat tembak-tembakan. Kita mau nanya dulu. Bang Nol, coba di dulu lah tuh, I love you tuh tangga. Bang Nol. Ya. Halo Bang Nol. Apa Bang bisa jawab Bang? Kan tadi kan kami bisa buktikan kalau Al-Quran itu Nabi Muhammad dulu Bang. Nggak mungkin dia dulu nyelam laut Bang. Nggak mungkin ya Bang. Dia juga dulu nggak pernah kemana-mana Bang. Nabi Muhammad. Tapi dia disampaikan kepada Allah, disampaikan kepada kami bahwasanya ada air laut yang tidak menyatu Bang. Ada di dasar laut itu api Bang. Ada. Sungai dalam laut pun juga ada Bang. Nabi Muhammad berkata dan terbukti Bang. Coba Bang Dal tunjukkan satu ayat Bible saja Bang yang terbukti saat ini Bang. Ketika Yesus berkata saat ini terbuktinya. Coba Bang, ada nggak? Ya buktinya ya nggak itu tadi yang sama-sama disalib. Sama-sama disalib. Abang pernah lihat dia disalib Bang? Nah, enggak maksudnya hari ini juga kau ikut aku ke surga kan gitu. Tapi Abang udah ke surga nih Bang? ya belum. Belum, berarti belum terbukti ya Bang ya? Ya. Tadi kan abang suruh nanya saya ya. Abang mau nanya, saya mau nanya dulu. Coba. Oh ya ya. Kalau di Al-Quran itu ada nggak itu sholat 5 waktu? Itu satu. Yang kedua, Satu dulu Bang, satu dulu Bang. Nanti Abang pening Nggak. Bang. enggak. Ini nyambung aja nih. Terus sholat pakai air itu maksudnya apa? Itu aja bang, kan sederhana. Yuk. Oh ya udah. Oke silakan Bang Hasan. Ini Rian Bang Hasan. Jangan gitulah, aduh, jangan gitulah. Ini enggak. Masa hilang ngawak, aduh. Saya lagi satu device kawan, satu device. Mana apa lagi satu device? Sama, semua satu device ini. Cuma ayah yang 2 device ini. Lanjut ayah. Oh, kepala Bang Hasan. Ini giliran Bang Hasan ini. Enggak, saya lagi satu device nggak bisa buka apa nanti keluar. Iya, saya bisa jawabnya tapi akhirnya saya lupa. Ada tuh apanya juga satu device HP saya cuma satu saya pegang, anak saya megang HP juga, jadi nggak bisa. Oke, tunggu. Kan Bang Hasan, nanti Bang Hasan jelaskan, saya bukakan datanya ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar, yang ditanya tadi perintah sholat 5 waktu atau perintah sholat ini Bang Noel? Oke, tunggu. Fungsinya. Oke.
Ini kemana semuanya nih? Kok pada mute, pada dijeda? Sabar. Namanya lagi buat data. Kita kan nggak kayak Oten. Aduh, aku nggak bisa open cam ini. Oh, surat Hud 117 coba dibacakan dengan Al-Isra. Al-Isra ayat 78 Bang Tolegan. Bang Tolegan bisa nggak buka data Bang? Aduh, saya juga belum bisa open cam ternyata ini. Aduh. Belum Surat bisa Hud bacakan aja. Surat Hud 117 Fandi. Terus Buka, surat Al-Isra device saya 78. Bunda Bu Nora, satu device. Kami nggak ada yang bisa buka open cam dulu nih. Bang Nul bisa Bang Saya Nul? juga akun baru Bang Nul? ini soalnya. Halo Bang Nul. Oi. Oh dia lebih parah lagi Bang 2 Bang. Inilah repotnya TikTok ini harus Oke, Bang Nul, kami tunjukkan aja ayatnya. Yang pertama berapa tadi Bang Kak Nora? Bentar saya open cam. Oke. Mana? Ya. Kami nanti gantian abang yang buktikan ya Bang Nul ya. Ini kan kami tunjukkan ayat kami buktikan ya. Nanti abang juga buktikan ayatnya ya Bang. Jangan banyak alasan ya. Oke, silakan Bang Kak Nora. Bentar. ya teman-teman bantu follow ya teman-teman supaya bisa open cam. Dibantu di follow Fandi Ahmad. Dibantu follow ayah. Ayah ini bantu follow teman-teman. Pak Pendeta siapa namanya? Pak Pendeta. Yang Bapak Pendeta di sini siapa? Nggak ada yang pendeta Bang. Abang pendeta Bang. Bang I love you. Iya. Yang Bapak Pendeta di sini siapa? Nggak ada yang pendeta Bapakku. Nah, itu dia. Jadi kita untuk membuka firman Tuhan harus berdasarkan Alkitab dong, Al-Quran dong. Itu soal apa itu Bang I love you? Kok bising kali itu Bang I love you? Itu kan judulnya Yesus bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan. Iya. Tapi kalau kepercayaan kita masing-masing, kalau Yesus itu saya katakan Tuhan. Kenapa? Dia, Tuhan itu menjalma ke dunia ini melewati anak Bunda Maria. Karena untuk melihatkan manusia di dunia ini. Begitulah susahnya manusia hidup. Berarti yang disunat itu manusia Tuhan Bang? Yang mana? Yang disunat itu Tuhan? Iya. Oh Tuhan disunat Bang? Artinya disunat bukan disunat yang apa? Yang apa namanya? Yang disunat itu. Oke nanti Bang Lapiu nanti sabar ya. Ini pertanyaan ada Bang Nul nih sabar ya. Dia tanya tentang sholat. Nanti katanya kami ini takut menjawab ya. Oke sabar Bang Nul ya. Bang Lapiu ya. Ya, Yesus bukan Tuhan. Wah, kan Iwen mending sabar Bang I love you. Ini ada Bang Nul bertanya tentang soal 5 waktu ya. Nanti kita bahas lagi ya. Coba Bang Miul di mute dulu Bang Miul. Itu ada suara tembak-tembakan itu di atas di belakang. Bang I love you. Saya buka dari Hud ya. Hud 114. Bang Noel. Sebentar ya Fandi ya. Iya, lanjut. Ya, ini tegakkanlah sholat pada pangkal dan ujung siang, tepatnya pagi dan petang, begitu juga pada, blur ya, permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan kebajikan dapat menghapuskan perbuatan buruk. Itulah suatu wejangan bagi orang yang mau menerima wejangan. Ini ya sudah ada ya, tegakkanlah sholat pada pangkal dan ujung, itulah dikatakan subuh dan siang zuhur, tepatnya pagi dan petang itu adalah asal maghrib. Sudah Bang?
Itu di Al-Quran. Bang. Oh, Bang. Jadi Al-Quran. itu Surat dia Hud. Al-Quran ini Al-Quran saya. Al-Quran. Aktif beribadah. Perikopnya. Ya, lanjut. Oke, ada ayatnya Bang ya, Bang Nul ya. Bang Nul. Halo Ya. Bang Nul, ada ayatnya ya Bang? Ya. Oke, Oke. gantian Bang. Tuh. Coba Abang Tentang- tunjukkan. Ah? Yang satu lagi? Ya satu-satu gantian Bang. Coba Abang Di dalam tunjukkan. gini Bang, bentar. Di dalam Al-Baqarah ayat 238 untuk sholat asar ada di situ ya Bang ya. Juhur kalau nggak salah, kalau nggak juhur asar, sholat wusto namanya, fardu wusto. Nah, kalau untuk surat Al-Hud ayat 104 itu menjelaskan waktu petang dan waktu pertengahan malam. Nah, di situ ada Bang. Jadi kalau untuk apanya Bang, ayatnya saya nggak bisa buka karena di sini ya saya satu device. Kalau nggak saya baca, saya diskusikan. Al-Baqarah berapa, Enggak Bang? gini. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat berapa? 238. 238. Surat apa? Salat fardu wusta namanya, wusta di situ ada. Ini aja ini coba nih apanya. Coba. Coba Mbak Nora ini hilangkan apanya? Hilangkan apanya? Judulnya, hilangkan judulnya Mbak Nora. Nah, ini dia. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ini karena kecil ya, jadi saya nggak bisa baca terlalu jauh apanya. Peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Sholat wusta itu artinya sholat zuhur kalau nggak salah, sholat zuhur yang mana di situ sholat pada hari apa ya, terbitnya matahari, apa ya, di situ sholat wusta. Tentang berwudu Bang Nul, itu di surat Al-Maidah ayat 55 dan 6 Bang Nul. Abang maunya baca juga Bang, jadi biar tidak kami dikatakan framing Bang Nul. Halo Bang Nul. Yo. Dan di situ kan ada juga Bang Nul itu surat Hud ayat 114. Itu menceritakan sholat pertengahan malam dan petang. Nah, di situ ada banyak ayatnya yang menerangkannya, tapi saya nggak bisa saya tampilkan karena saya memang di sini lagi satu device. Dan tentang wudu Bang Nul, tadi kita tanya juga tentang wudu ya Bang. Itu di surat Al-Maidah ayat 5 dan 6. Bang Kak Nora, coba Kak Nora, buka Kak Nora. Mana Kak Nora nih? Oh, udah mau tutup nih Bang Hasan. Iya, Oke. sudah. Tapi gini Bang Noel, kalau kami memang itulah tadi yang saya bilangkan tadi. Kita mengikuti kitab suci, kami mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti kami. Nah, di situ perintah itu memang sebagaimana sholat itu adalah kewajiban, yang mana di dalam surat itu menyatakan sebagaimana Isa pernah mengatakan, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim wa aqimis shalah li dzikri. Udah Bang Nul? Halo Bang Nul? Ya. Ya, tadi tentang wudu ada di surat Al-Maidah ayat 5 dan 6 Bang. Coba Bang bacakan dulu Bang. Coba Bang buka dulu di Google pun boleh Bang. Waduh, saya bahasa Indonesia kan aja Bang. Ya, di situ ada tentang berwudu. Terus apa katanya Bang, fungsinya apa itu? Oke, Bang Hasan juga di itu dulu Bang Hasan. Bukakan dulu Bang Hasan. Yang mana Bang? Al-Maidah ayat 5 dan 6 tentang wudu. Jaringan kupur susah Bang di sini Bang. Al-Maidah berapa? 5 dan 6.
Kalau kami bang, kami mengikuti Al-Quran bang. Tapi kalau kalian enggak, entah siapa yang kalian ikuti, kami nggak tahu. Kalian katakan Bible kitab suci, kitab firman Tuhan, tetapi tidak, pekerjaan kalian tuh tidak ada satupun yang mengikuti Bible bang. Itu kami pening. Kalian mengatakan itu Bible firman Tuhan, firman Tuhan. Tetapi yang kalian kerjakan itu enggak dari Bible, dari pendeta. Kebanyakan dari pendeta. Ada bang? Mbak Nora kayaknya lagi di luar kayaknya. Ya bentar lagi ungkat kita nih. Mm-mm.